Selamat bertemu kembali para siswa kelas 12 atau kelas alumni yang akan mengikuti UTBK. Ini adalah persiapan UTBK, masih materi barisan dan deret part 4. Ya, jadi part 1 sampai part 3 sudah selesai, silakan ditonton kalau belum ditonton. Part 4 ini topik kita adalah deret geometri. Ya. Part 3 kemarin adalah deret aritmatik. Ya, jadi kalau deret aritmatik itu suku-sukunya bedanya tetap. Nah, kalau barisan geometri Anda sudah tahu kan? Suku-sukunya misalnya U1 ke U2 ini dikali dengan R. Disebutnya rasio. Ya, suku terdekat U2 ke U3 juga dikali R, rasio. Dan suku ketiga dan suku keempat juga dikali R, dan seterusnya. Kemudian suku ke N itu didefinisikan, dirumuskan oleh U1 kali R pangkat N-1. Ya. Nah, apa bedanya barisan geometri dengan deret geometri? Deret geometri itu menyatakan jumlah, ya, jumlah dari suku-suku pada barisan geometri. Misalnya SN ini menyatakan jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN. Nah, kalau nanti Anda baca buku saya, ya, dan saya juga sedang menulis untuk sekolah penggerak, karena ini materi sekolah penggerak sebetulnya, ya. Tapi kelas 11 juga ada, dan kelas 12 tentu untuk persiapan UTBK. Ya, jadi bisa ditonton kelas 10 penggerak, 11 dan 12 kurikulum 2013. Nah, itu akan bisa diperoleh rumus SN. Ya, ada dua, tapi rumus ini ekivalen sebetulnya. Ini hanya untuk mempermudah supaya di dalam kurung ini positif. Jadi kalau rasionya lebih besar dari 1, misalnya 2, 1,5, itu disebut deret geometri divergen. Ya, divergen itu artinya makin membesar. Suku-sukunya makin membesar. Jadi U2 lebih besar dari U1, U3 lebih besar dari U2, dan seterusnya. R-nya lebih besar 1. Nah, kita pakai rumus jumlah N suku pertama adalah U1 kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Tapi kalau rasionya itu di antara min 1 dan 1, ya artinya bilangan pecahan, maka ini kita balik saja, ya, sama. 1 kurang Rn, ini 1 kurang R. Nah, ini adalah deret geometri konvergen. Ya. Tapi kita baru bicara yang banyak sukunya tertentu. Kalau banyak sukunya tidak terbatas, tak hingga, itu di part 5 nanti. Ya, deret geometri tak hingga, yang dibagi atas deret geometri divergen dan konvergen. Oke, sebagai ilustrasi seperti ini, bagaimana sih deret geometri dalam kehidupan sehari-hari? Ya, misalnya Anda punya benang, Anda kasih bandul, kemudian Anda ikat pada suatu tiang, ya, kemudian Anda simpangkan dari posisi seimbang. Kalau fisika itu posisi seimbang, dia bandulnya ada di sini, Anda simpangkan. Apa yang terjadi ketika bandul ini Anda lepaskan? Dia akan mengayun. Nah, ini ayunan pertama ini, ya. Ini ayunan pertama. Kemudian ini ayunan yang kedua. Tapi ayunan kedua ini tidak pernah sama dengan panjangnya dengan ayunan pertama. Kenapa? Dalam fisika Anda sudah tahu, karena di sini ada angin. Ya, walaupun biasanya diabaikan, tapi ada gesekan, jadi secara nyata pasti lebih kecil. Misalnya, ayunan berikutnya itu selalu 0,9 kali ayunan sebelumnya. Jadi kalau ayunan pertama ini 50 cm, maka ayunan kedua ini, kita sebut U2, kalau ini U1, itu 0,9 kali 50. Nanti dia balik lagi. Tapi dia nggak akan kembali ke sini, pasti akan lebih rendah. Ya, ini ayunan ketiga. 0,9 kali ayunan yang kedua, panjang ayunan yang kedua. Kemudian kalau U2 kita ganti U1, kita akan dapat ini 0,9 kuadrat. Jadi kelihatannya bentuknya seperti bentuk barisan geometri. Ya. Dengan UN akan sama dengan U1 kali R pangkat N-1. Ya. Jadi ini adalah barisan geometri. Nah, biasanya kita ditanya, berapa panjang total lintasan yang ditempuh? Jadi panjang total lintasan yang ditempuh, ya, sampai dengan ayunan tertentu selesai. Misalnya ayunan ke-6. Kalau ayunannya sampai berhenti, itu adalah topik di part 5. Ya,
deret geometri konvergen. Tak hingga. Kita di sini sampai ayunan tertentu, misalnya di sini sampai dengan ayunan ke-6. Maka panjang total sampai dengan ayunan ke-6 selesai tentu ada dilambangkan dengan S6. Nah, inilah yang disebut dengan Sn. Di sini N-nya 6. Maksudnya panjang ayunan pertama U1, kemudian panjang ayunan kedua sampai ayunan ke-6. Nah, bagaimana ngitungnya? Nah, ngitungnya tentu pakai rumus ini kan. Ya, sekarang Anda lihat dulu U1-nya berapa? 50. Nggak usah satuan, nggak usah lah ya. Nanti sentimeter. Kemudian di sini setelah U1 kita perlu rasio. Ya kan? Rasio itu adalah suku yang kedua dibagi suku ke-1. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. Oke, di sini 0,9. Karena selalu baliknya itu 0,9 dari panjang sebelumnya. N-nya tentu 6. Nah, sehingga kalau Anda masukkan rumus, nah Anda lihat 0,9 ini lebih kecil 1 ya. Di antara ini, min 1 dan 1. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, jadi kalau N-nya kita ganti 6, berarti ini U1 kali R-nya diganti 6 ya. 1 min R pangkat 6 dibagi 1 min R. Nah, U1-nya tahu 50. Ya, ini 50, nggak ada masalah. Nah, dengan demikian masalah kita adalah R ya. Kita harus mencari R ini berapa. Jadi kita harus mencari R ini berapa ya. R ini yang jadi masalah ya. R-nya berapa. Oh, R juga sudah tahu ya. Sorry, bukan. Ini udah diketahui, udah dihitung di atas nih. R 0,9. Dengan demikian bisa dihitung langsung ya. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi ini langsung bisa dihitung. Jadi S6 sama dengan U1 50 kali 1 kurang R 0,9 pangkat 6 dibagi 1 kurang R 1 kurang 0,9. Ya, ini hanya hitungan biasa disebut selesai. Ini 50 dibagi 0,1. Ya. Nah, ini tentu Anda kalau boleh pakai kalkulator, ya pakai kalkulator. Kalau tidak boleh Anda hitung gitu ya. Anda hitung begini, biasanya kan 0,9 pangkat 6. Yang kita hafal kan 9 kali 9. Ya kan? Kalau perkalian biasa begini. Yang kita hafal tuh 9 kali 9. Jadi ini 0,81 kali 0,81 kali 0,81. Begini. Ya. Kalau kita dekati dengan satu angka ya 0,8 saja. Gitu. 1 desimal kan. Nanti hasilnya 3 desimal kan. Misalnya kalau mau mempermudah ya kan. Ini hasilnya nanti 3 desimal kan. Ini Anda sudah tahu 8 kali 8 64. Ya gampang kan. Kali 0,8 begini. Ya. Dapatlah ya. Ini pendekatan ya kalau kita ngitungnya sampai 3 desimal nanti. Ya kan. Nah, ini kalau Anda hitung ya. Ini kebetulan pakai kalkulator aja ya. Tapi maksudnya nggak pakai kalkulator juga nggak ada masalah. Ini nanti 0,53144. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita berhenti sampai 2 desimal aja. Ini bisa didapat dari sini kan? Coba. 0,64 Anda kalikan dengan 0,8. Ini sudah 3 desimal kan? 8 kali 4, 2, 3. 68, 48, 51. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, 0,512 ya. Masih jauh. Tapi itu kan hanya pendekatan. Ini nanti 500. Ini kalau Anda hitung hasilnya 0,46856 gitu ya. Kalau ini Anda bulatkan nanti 0,47. Ini kalau dibulatkan 0,51, kalau dikurangi 0,49 ya, masih kurang sedikit. Oke. Pada masalah ini hanya hitung. Ini kalau Anda kalikan hasilnya adalah 234,28 cm. Ya, inilah panjang lintasan itu. Ya. Panjang lintasan 6 ayunan. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Ini. Itu ilustrasi kita ya dalam peristiwa sehari-hari. Sekarang kita lihat soalnya. Dari buku saya ya, tapi belum terbit jadi kita tulis saja ya.
Soal pertama dari UN 2018. Diketahui suku kedua barisan geometri. Jadi barisan geometri ini ya. Ya, yang rasionya tetap 6. Jadi suku keduanya itu 6. Suku kelima 162. Rumus jumlah n suku pertama. Jadi rumusnya itu apa? Ya. Ini deret geometri berarti kan? Yang mana? Dinyatakan dalam n ya. Jadi n itu diketahui. Gitu. Nah. Anda pakai rumus yang apa? Karena di sini 3 pangkat n, jadi kita pakai rumus yang plus ya. Yang ini. Nggak ada masalah, sama aja ekivalen ya. Pakai ini juga nggak apa-apa, nanti toh bisa dirubah. Jadi Sn sama dengan U1, R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Kan itu rumusnya ya. Jadi dari sini kita harus mencari U1 itu berapa. Ya kan? Kemudian R itu berapa. Karena kalau N sudah tahu ya. Kalau N itu sudah tahu, 6. Sorry, N ya, N sudah tahu. Jadi tugas kita mencari U1 ini berapa, R ini berapa. Nah, yang diketahui ini. Nah, Anda sudah tahu kalau 2 suku diketahui, R selalu bisa dihitung. Ya, kita hitung dari U5. U5 itu kan tidak selalu harus start dari U1. Bisa aja dari U2 kan. Kemarin gitu. Kali R, sisanya 5 kurang 2, 3. Ini diketahui, R pangkat 3 bisa dihitung. U5 dimasukkan 162. U2-nya 6, R pangkat 3. Nah, kalau Anda bagi 162 dibagi 6 ini Anda bagi, maka akan ketemu 27. Kemudian 27 itu Anda sudah tahu 3 pangkat 3. Pangkatnya sudah sama, berarti R-nya sama dengan 3. Nah, ketemu ya, R-nya ketemu. Tugas berikutnya adalah cari U1. Nah, kalau R sudah tahu, U2 tahu, U1 kan dekat dengan U2, cuma U1 lebih kecil. Kemarin kita udah bilang kan, kalau lebih kecil ya berarti dibagi. Ya, kurang 1 berarti R pangkat 1. Gitu. Udah tinggal dimasukkan. Ya, U2-nya 6. R-nya barusan tuh dihitung. Ya, ini barusan dihitung. 3. Jadi ketemulah U1 itu sama dengan 2. Nah, ketemu. Ya selesai. Berarti rumusnya udah bisa kita dapat, masukkan aja ke sini ya. Masukkan ke bintang ini. Ya, Anda akan ketemu rumus dari Sn adalah itu yang ditanyakan. U1 2 kali R-nya ganti 3. 3 pangkat N kurang 1 dibagi 3 kurang 1. Nah, 3 kurang 1 itu kan 2. 2 habis. Jadi Anda akan dapat rumus Sn adalah 3 pangkat N dikurang 1. Seperti ini. Ya. 3 pangkat N kurang 1. Maka Anda akan dapat B ini. Jawabnya. Ya, B. Oke, itu nomor 1 ya. Jadi ada urusannya dengan barisan geometri. Ditonton barisan geometrinya ya. Sekarang yang nomor 2. Ini soal mengisi kalau di buku saya ya. Jadi soal saya di buku saya sekarang ditambah dengan soal mengisi. Ya. Suku ke N suatu deret geometri. Jadi deret geometri dia sebut ya. Suku ke N ya, suku ke N, UN. Suku ke N itu UN. Dinyatakan oleh 2 kali 3 pangkat N. Ya, di mana N itu adalah bilangan asli ya, seperti biasa. Yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama. Jadi yang ditanya itu S7 berapa? Gitu. Nah, Anda sudah tahu, kita nggak tahu rasionya positif apa enggak ya. Yang jelas nanti kita akan gunakan salah satu rumus ini ya. Kalau kita udah tahu rasionya. Kalau lebih besar dari 1 ini, kalau lebih kecil dari 1 ini. Ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat lagi, baik rumus ini maupun ini, tetap aja U1 harus kita cari kan. Ya, di rumus ini kan U1 harus kita cari. Kemudian R juga harus kita cari. Kalau N-nya sudah ada nih 7, ya kalau N-nya sudah ada 7. Jadi tugas kita lah cari U1 bisa dicari ya karena rumus suku diketahui. Kalau rumus umum suku diketahui artinya suku berapapun bisa Anda hitung.
Kalau Anda mau menghitung U1, tinggal diganti saja N-nya dengan 1. Ya, tinggal diganti N-nya sama dengan 1. Jadi 2 kali 3 pangkat 1. 6. Nah, selesai. Ya, U1, 6. Rasio itu kan berarti kalau kita dapat U1 harus cari U2. Yang paling dekat. U2 berarti N-nya diganti 2. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. Ya. 9, 18. Nah, dari sini kita dapat rasio kan. Karena rasio itu kan perbandingan antara suku yang berurutan. U2 bagi U1. 18 dibagi 6. 3. Nah, jadi sudah ketemu. U1-nya ketemu, R-nya juga udah ketemu. Selesai. Nah, R-nya 3 ya. 3 ya, R-nya perhatikan. R-nya 3, lebih besar 1. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Ya, lebih sederhana. Jadi S7 langsung ya, S7 ini. U1 ya, atau saya masukkan dulu ya biar tahu. U1 atau ya nggak apa-apa. Nah, itu langsung aja ya. Udah hafal rumus ini kan. U1 berapa U1? 6. 6 kali R. R-nya 3. 3 pangkat N 7. Kurang 1 dibagi R kurang 1. 3 kurang 1. Nah, begini. 3 kurang 1 itu kan 2. 2 dengan 6 itu, nah, ini mengisi ya. 2 dengan 6 itu 3. Jadi ini jawabannya adalah 3 kali 3 pangkat 7 kurang 1. Nah, begini. Ya. Kemudian Anda hitung 3 pangkat 7 itu berapa? Ya. 3 pangkat 7 ini berapa? Anda hitung kan gitu. Ya. Di sini aja ngitungnya ya. 3 pangkat 7. Anda kan hafalnya apa? Anda hafalnya itu 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 2, 9. Baru 4 ya. 3 pangkat 2, 9. 2 tambah 2, 4, 6. Berarti ini 3. Ini kan gini yang Anda hafal. 9 kali 9 kali 9 kali 3. Itu aja. Ya toh? Nah, ini Anda kalikan 81 kali 9 kan gitu. Ya. 972 kan begitu. Ya. Ya, tinggal Anda hitung lagi ya. Udah itu saja ya. 81 721 9 Anda kalikan lagi 3 gitu kan ya. Ini kan 81 kali 9 729 kalikan lagi 3. 72 821 87. Ya, jadi ini 3 kali 2187 kurang 1. Nah, begini ya. Kemudian Anda hitung lagi 3 kali 2186. Gini, ya. Ya, tinggal dikalikan lagi 2186 kali 3 81526. Ya, jadi kalau saya nggak salah hitung, ini hasilnya 6558. Ya, yang penting Anda tahu sampai sini ya. Ini kalau gini hanya ngitung aja. Tapi kita anggap tidak ada kalkulator, jadi kita hitung biasa. Oke, nomor 2. Nomor 3 sekarang. Nomor 3, diberikan suatu barisan geometri UN dengan... Jadi ini soal nomor 1 ini soal apa? Nah, nomor 1 ini kan ujian nasional 2018 ya. Ini harusnya ada tapi belum dicantumkan, saya lupa. Tapi ini kalau nggak salah soal SBMPTN ini, ya. Oke, nomor 3. Diberikan suatu barisan geometri ya. UN, jadi suku KN-nya itu UN, ya. Suku KN-nya itu UN, ya. Dengan U2 kurang 9, jadi di sini dibilang U2 kurang 9, rata-rata U1 dan U3. Jadi ini rata-rata U1 dan U3. Apa artinya ini kalau di matematik? Rata-rata dari dua bilangan tinggal dijumlahkan dibagi 2. Jadi ini maksudnya U2 kurang 9 itu sama dengan U1 ditambah U3 dibagi 2. Nah, itu maksudnya ya. Ini maksudnya. Kalimat ini maksudnya ini.
Jika U1 sama dengan 8, nah U1 diketahui min 8, sorry. Diketahui ya. Yang ditanya, jumlah 4 suku pertama yang mungkin. Jadi jumlah 4 suku pertama yang mungkin. Nah, seperti ini, S4. Ya. Kalau Anda lihat seperti rumus tadi, ya. Yang jelas kalau mau mencari S4, ya, itu tinggal harus cari U1. U1 diketahui itu. Nggak ada masalah ya. Jadi tinggal mencari N-nya diketahui 4. Jelas kalau N-nya pasti 4 kan. Nah, jadi yang perlu diketahui tinggal R. Jadi tinggal cari R berapa. Ya. Karena tinggal R aja yang belum diketahui. Oke. Nah, kita cari R. Gimana cara mencari R? Tentu dari datanya cuma ini. Ya, datanya cuma 1. Ya udah diolah aja. Pertama masukkan U1 min 8. Jadi di sini U2 dikurang 9 itu sama dengan U1 ya, min 8 ditambah U3 dibagi 2. Dari sini Anda harus bisa cari R. Nah, U1 tahu kan? U2 Anda sudah tahu kan? U2 itu U1 kali R ya. Jadi kalau saya hitung sendiri ya di sini ya. U2 itu U1 kali R. Ya, biar R aja yang nggak diketahui. U1-nya ini min 8. Min 8R. Nah, jadi ini tuh min 8R ya. Jadi saya tulis ya. Min 8R. Ini min 8R, min 9. Nanti ini kalikan 2 ya, silang kan? Kalikan 2. Sama dengan min 8 tambah. Nah, U3. U3 kalau mau dari U2 juga boleh kan? U3 itu U2 kali R. Ya, U2-nya min 8R nih. Min 8R. Min 8R kali R. Ya, jadi min 8R kuadrat. Nah, ya, jadi U3 ini adalah min 8 kali R kuadrat. Ya, min 8 kali R kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau Anda lihat, ini kan penjumlahan semua. Tapi ini ada 2. Ini kali 2. 2 bisa dihapus nih. Supaya kita nggak repot. 2 ini min 8, ini min 4. Ini jadi min 4R kuadrat. Nah, seperti ini kan. Di sebelah kiri min 8R dikurang 9. Nah, kalau Anda lihat ini persamaan kuadrat ini dalam R. Jadi R-nya bisa dihitung. Gitu? Jadi ini pindahkan ke sana. Min 4R kuadrat jadi 4R kuadrat. Ya, itu Anda sudah bisa lah ya. Ini min 8R nggak ada lawan, jadi ini tetap min 8R. Ini pindah ke sini min 4 tambah 4 ya, jadi ini min 5 sama dengan 0. Persamaan kuadrat. Ya, cuman memfaktorkannya ini bukan 1. Jadi kalau bukan 1 Anda sudah tahu kemarin ya. Ini seperempat 4R. Ini 4R. Sama dengan 0. Jadi ada 2 nilai R. Nah, karena ini multiple choice, Anda harus coba satu-satu. Biasanya kita coba dari yang kecil. Ya, dari harga kecil dulu. Oke, bagaimana memfaktorkannya? 4 dikalikan dengan min 5 ya. Min 20 kan? 4 kalau kita kalikan min 5, min 20. Ya. Min 20 itu kita harus jadikan berapa kali berapa, kalau dijumlah sama dengan min 8. Nah, Anda sudah tahu itu 10 dengan 2 ya. 10 kalau kita kalikan 2 kan 20. Ini min, berarti ini min, ini plus. Gitu ya. Jadi min 10 plus 2. Min 10 plus 2. Nah, dari sini Anda bisa dapat R-nya. Ya. Dari sini Anda dapat 4R kurang 10 sama dengan 0 atau 4R tambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat R-nya itu 5/2 ya, 10/4 positif. Dari sini kita dapat R-nya min setengah. Nah, sekarang bagaimana kita ngitung jumlah 4 suku pertama S4 kan? Sn kita tulis dulu rumusnya ya. Kita ambil yang ini aja. Ya, lebih kecil kita coba dulu, ya toh? Nah, R-nya ini kan diantara min 1 dan 1. Ya, jadi konvergen ya. Kita pakai rumus yang ini. Ya, Sn sama dengan U1 1 kurang R pangkat N dibagi 1 min R. Ini ya. Terus yang ingin dihitung adalah S4. Jadi N-nya 4 ya. S4 sama dengan U1. U1 udah tahu tadi. Min 8 ya. Ini min 8. Min 8. 1 kurang. Nah, R-nya kita masukkan yang ini dulu. Min setengah. Min setengah pangkat N.
4. Kan gini ya, dibagi 1 dikurangi R-nya min setengah. Nah, seperti ini. Baru dihitung lagi ya. Ini 1 tambah setengah, 3/2. Min 8. 1 kurang. Nah, ini minus, tapi dipangkatkan genap. Minus dipangkatkan genap itu jadi plus. Kalau minus dipangkatkan ganjil, min. Jadi ini plus ini. 1/16. Nah, seperti gini. Ya toh? Kemudian bagaimana ngitungnya? Ini aja ya. Ini akan naik 2/3 ya. Jadi min 8 kali 2/3 kali 1 kurang 1/16. Itu 15/16. Nah, selesai. Tinggal kita lihat jawabannya. Min. Ya, kalau masukin min setengah min. Tapi kan di sini ada min. Ya. Kalau yang ini nanti plus, tapi belum tentu ada. Jadi kita mulai dulu. Kalau ini ada, berarti kita nggak perlu bikin ini ya. Kalau Anda bikin, pasti jawabannya nggak ada di sini. Oke. Kalau kita lihat ya, ini ada 3, ada 15. Jadi 5. Ini 16 dengan 8. Ya. 2. Nah. Terus 2 dengan 2 lagi ya. Hilang. Ya. Jadi sisa 5. Min 5. Ya, kalau Anda lihat ada min 5B. Berarti ini tidak perlu kita. Karena jawabannya kita anggap hanya satu yang benar. Oke. Kita ke nomor terakhir sekarang, nomor 4. Diketahui sebuah barisan. Ini barisan ini. 3/2, 3/4, 9/8, 15/16. Kalau saya tulis agak besar. 3/2. Ini 3/4. Ini 9/8, ini 15/16. Nah, modal kita kan kalau rumus itu cuma ada 2. Kalau nggak barisan geometri, ya barisan aritmetik. Ya, kalau barisan aritmetik dijumlahin tetap 3/2 dijumlahin ke 3/4, kelihatannya enggak ya. Jadi Anda berusaha untuk barisan geometri aritmetik kayaknya enggak. Barisan geometri Anda coba aja. Ya, 3/4 dibagi 3/2. Dikali setengah kan ini? Ya, dikali setengah. Tapi coba ini Anda kali setengah ini. Sama enggak? Kalau Anda kalikan setengah bagaimana? 3/4 dikali setengah. Berapa itu? 3/8. Enggak sama, ini 9/8. Jadi bukan juga barisan geometri. Nah, tapi Anda sudah tahu ini dekat-dekat dengan barisan geometri. Anda lihat jawabannya. Jawabannya selalu ada angka 10. Ya, kecuali ini. Berarti ini pasti maksudnya dia pasti ini akan ada muncul bilangan bulat. Dan kita ditanya jumlah 10 suku pertama. Kita yang ditanya S10. Jadi ini 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi ada angka 10, berarti ini ada 1, 1, 1, 1 sampai 10. Kita buat. 3/2 itu 1 tambah setengah. Oke. Ya, kan gitu kan? Tambah. Ya kan, kalau S sampai 10 kan ini. Ini suku pertama ini kan. Ini suku pertama. Suku kedua, 3/4. 1 kurang 1/4. Nah, ini adalah suku kedua. Ditambah 9/8, lebih besar dari 1. Berarti 1 tambah, pokoknya kalau lebih besar tambah. Ini suku ketiga. Ditambah, ini lebih kecil dari 1. 1 min 1/16. Ya. Dan seterusnya sampai 10 kali. Ya, nah, kalau Anda perhatikan, ini ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 10 kali, berarti 10. Klop sudah. Ya, klop. Nah, sekarang kita harus menjumlahkan yang ini. Setengah, min 1/4, 1/8, min 1/16. Nah, mudah-mudahan itu barisan geometri ya. Kita pisahkan, nanti tinggal ditambahkan ini. Tambah berapa gitu kan ya. Nah, berapanya ini adalah setengah. Ini kurang 1/4. Tambah 1/8. Kurang 1/16. Dan seterusnya. N-nya ada 10. Nah, makanya kita ditanya S10 kan. Nah, benar nggak rasionya tetap? Ini ke sini. Dikali min setengah ya. Karena dia min 1/4 kan. Setengah kali min setengah min 1/4. Mudah-mudahan
Kalau ini kita kalikan min setengah, balik 1/8. Betul ya? Min 1/4 kali min setengah. 1/8. Kali lagi min setengah. Kalau penasaran kan gitu. 1/8 kali min setengah. Min 1/16. Benar-benar. Berarti rasionya, berarti dari sini kita dapat rasionya itu min setengah. Di antara min 1 dan 1. Nah, jadi konvergen ini ya. Nah, makanya kita pilih rumus yang konvergen ya. Ini ya, jadi kalau ini ya, tidak usah saya tulis lagi, ini Anda lihat. Nah, sekarang n-nya diganti 10 ya. Jadi U1 kali 1 min R pangkat 10 ya per 1 kurang R. 1 kurang R. Nah, begini. Sekarang kita masukkan U1. U1-nya ini. Ini U1-nya. U1-nya itu setengah. Rasionya ini min setengah ya. Rasionya min setengah. Jadi min ini dari sananya. R-nya kita masukkan min setengah. Nah. Ya karena kurungnya ada 2, kita buat kurung agak gede aja ini. Min setengah pangkat genap. Nah, pangkat genap itu positif nanti. Dibagi 1 kurang R. R-nya min setengah. Nah, hampir sama dengan tadi ya. Sudah. Jadi ini sama dengan setengah dibagi berapa ini? 1 tambah setengah, 3/2. Dikalikan 1 min. Nah, ingat ya, min dipangkatkan genap. Itu sama dengan positif. Jadi ini 1/2 pangkat 10. Nah, tinggal kita lihat. Jawabannya kan pasti ada 10 kan, tambah. Ya, jadi yang mungkin benar tuh cuman ini. A, B, C. Ini udah salah ini. Nah, Anda lihat ya, per 3. Nah, berarti ini kan kita kalikan ke atas kan? Ya. Kalau kita kalikan ke atas di sini aja, diklat aja ya. Oke, di sini klatnya. Setengah bagi 3/2. Ini kan bisa dicoret sebetulnya kan? Jadi 1/3 ini. Dibagi 3, makanya dibagi 3 semua kan? Ya. Jadi ini sudah benar dibagi 3 nanti. Nah, ya kan? Ini 1 kurang, nah, tidak ada, yang ada 2 pangkat. Ini kalau dibikin 2 pangkat, berarti ke atas kan? 2 pangkat 10, kalau ke atas jadi 2 pangkat min 10. Nah, seperti ini. Mana? 1 min 2 pangkat min 10/3. Nah, ini jawabannya. Ya, persis ini. Kalau Anda perhatikan, ini jawabannya. Ya, ini di sini. Nah, kalau ini minus dua-duanya, salah. Ini minusnya cuma yang ini. Kalau yang ini dibalik sama dia. Ini plus, ini min. Terbalik kan? Oke. Jadi itu jawabannya ya. Jawaban A. Karena harus ditambahkan di sini kan. 10 tambah yang ini adalah 1 dikurangi 2 pangkat min 10/3. Ya, demikian yang bisa kita berikan untuk barisan dan deret. Ya, persiapan UTBK part 4. Kita masih kurang 1 part lagi. Besok part 5. Ya, part 5. Besok atau lusa. Part 5. Ya, yaitu deret geometri konvergen tak hingga topiknya. Kalau divergen itu tidak terdefinisi. Ya. Jadi mungkin tidak banyak yang soal-soal tentang divergen. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, sehingga Anda bisa mengikuti video-video pembelajaran kami berikutnya setiap hari, sehingga Anda makin mantap dalam bidang matematika, fisika, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.